supaya Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Malam yang kudus, malam yang mulia, di mana baik orang-orang Majus, pembesar-pembesar, raja-raja, orang-orang kaya berlutut, merendahkan hati, menyembah bayi kudus Tuhan Yesus. Demikian juga para gembala, orang-orang sederhana juga menyembah bayi yang kudus. Kelahiran-Mu Tuhan, kedatangan-Mu yang pertama kali telah menyatukan golongan atas dengan golongan bawah, orang intelektual dan orang sederhana, untuk sujud menyembah kepada-Mu. Sebab jika kami tidak bisa menyembah-Mu Tuhan, maka kekayaan intelektual harta benda tidak ada artinya sama sekali. Kalau kami juga hanya bisa bernyanyi dan mengetahui pujian ini, tapi hati kami juga menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bila Tuhan, ajar kami jangan mencuri kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dibesarkan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati hamba-Mu Tuhan. Beri kekuatan ekstra dalam menyampaikan firman-Mu, terutama keberanian di dalam menyatakan kebenaran. Demikian juga Roh Kudus mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu. Sejauh mana firman bisa didengar dan ditangkap, Roh Kudus mengurapi dan menjamah. Berikan kami hati yang lemah lembut, berikan kami hati yang baru Tuhan. Berikan hati yang taat kepada-Mu, hati yang menghargai firman Tuhan. Jangan izinkan iblis mengeraskan hati kami. Jangan izinkan ada ketinggian hati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merendahkan hati, sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bersama istri dan juga sidang jemaat yang menyertai kami dari Medan juga dari Jakarta, kami sampaikan shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Rupanya ada jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Mereka juga mau mengikuti rangkaian firman Tuhan dari tempat ini. Namun saya tidak tahu apakah masih tersambung, karena sudah 9:30 ya. Tapi semua yang direkam di dalam YouTube gereja, saudara bisa buka akses gereja kami. Baik saudara, saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Setelah tadi saya mengamati dari jam 7 kita mulai start. Sekarang tiba sudah 2 jam berlalu. Semua menampilkan persembahannya, baik dalam tukur ataupun puisi dan sebagainya. Maka tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita juga menaruh perhatian, bukan hanya kita yang mau didengar, tapi kita juga mau mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita sekalian. Baik saudara, berangkat dari judul ini, Yesaya pasal 7 akan dibacakan sekali lagi oleh Bapak Insinyur Agustinus Purba bagi kita sekalian. Tema ini Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya, silakan Pak. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, saudara, di Yesaya ini nanti diulang kembali dalam Injil Matius pasal 1
ayat 23. Ya, tidak mengapa kita baca kembali. Yesaya pasal Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ya, silakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, jadi dari Injil Yesaya pasal 7 disitir kembali, diangkat kembali dalam Injil Matius pasal pertama. Kalau Yesaya pasal 7 itu perjanjian lama, maka Injil Matius pasal 1 itu perjanjian baru. Immanuel atau Allah menyertai kita. Berarti kerinduan Allah itu kerinduan yang kekal. Dari dulu, zaman Yesaya dengan zaman Matius itu sudah beda ratusan tahun. Tapi kerinduan Allah itu kerinduan yang kekal. Bahkan nanti saya tunjukkan, saudara, bahwa perkataan Immanuel ini tidak seringan, tidak untuk kemudian hanya Immanuel Natal begini saja. Kita ingat Yesus itu Immanuel, kita ingat Yesus itu Juru Selamat. Tapi 364 hari kita sama sekali tidak menginginkan apa itu Immanuel di dalam sepanjang hidup kita ini. Nanti kalau Natal baru sibuk semuanya. Tema ini Immanuel, tema yang paling besar. Tetapi tema ini hanya pada hari Natal. Padahal kita membutuhkan penyertaan Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Amin. Ya, siapa yang tidak ingin Tuhan sertai? Siapa yang tidak ingin Tuhan menyertai kita? Siapa yang tidak ingin Tuhan itu melindungi kita? Jika Allah di pihak kita, jika Allah menyertai kita, siapa lawan yang berani melawan kita? Saya akan tunjukkan, saudaraku, bahwa Immanuel itu sampai anak Tuhan sudah mati pun, Immanuel ini tetap berlaku. Bahkan sampai di kekalan, setelah langit dan bumi ini berakhir, lenyap, Immanuel itu masih tetap ada. Saya tunjukkan, saudaraku, kitab Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu, saudara boleh perhatikan di slide, atau saudara boleh mendengarkan firman Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 3, ayat 1 dulu, tolong Pak. Wahyu pasal 21 atau Revelation chapter 21 verse 1, 2 verses 1, 2, 3. Ya, oke, silakan Pak. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya, sudah berlalu, ya. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Lenyap. Terus Pak. Dan laut pun tidak ada lagi. And there was no longer any sea. 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. I saw the holy city, the new Jerusalem. Jadi bukan Yerusalem yang di Timur Tengah, tapi Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru adalah Yerusalem yang tidak sama dengan kota di dunia ini. Baru, bukan tambal sulam, bukan mirip-mirip New York, Chicago, London, dan sebagainya. Dia baru, dia lain daripada lain, dia jauh lebih mulia. Dan itu adalah satu-satunya ibu kota di langit dan bumi yang baru. Ini Babel, ini Alkitab. Langit dan bumi yang kita pijak akan lenyap. Alkitab sudah mengatakan, dalam gemuruh yang dahsyat terbakar habis. Tapi Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Diciptakannya juga langit dan bumi yang baru, beribu kotakan Yerusalem baru, the new Jerusalem. Oke, silakan Pak. Turun dari sorga,
dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Coming down out of heaven from God, prepare as a bride beautifully dressed for her husband. 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama dengan mereka. Apa artinya diam bersama-sama? Immanuel. Diam bersama dengan mereka. Tinggal bersama dengan kita umatnya. Menyertai. Sampai kekal. Sampai langit dan bumi dia habis. Immanuel itu tetap ada. Nanti saya akan tunjukkan. Sampai anak Tuhan mati, Allah tetap menyertai jiwanya, roh. Tidak ada satu instansi yang dapat menyertai kita, walaupun setelah kita mati. Coba kita baca dulu ayat ini tadi. Mereka dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mari terus Pak. Mereka akan menjadi umatnya, Ya. dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, menunggal menjadi satu. Allah menjadi kepala, kita anggota tubuhnya. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini kalau Immanuel. Jika Allah menyertai kita, ada air mata, tapi tidak terus menumpahkan air mata. Ada kesusahan, tapi tidak terus dibiarkan susah. Ada penderitaan, ada masalah, tapi tidak dibiarkan terus begitu, tidak. Ada saat yang Tuhan akan menghentikan itu semuanya. Itu kekuatan kalau Allah menyertai kita. Itu kekuatan, itu manfaat kalau Allah bersama dengan kita sampai dikekal. Jadi hatinya Allah itu hati yang kekal, ingin menyertai kita, siapapun juga dia. Entah dia orang kaya, orang biasa, orang intelektual tinggi, sampai orang yang sederhana. Allah itu bukan Allah yang pilih kasih. Allah itu Allah yang kasih. Di dalam kasih tidak ada perbedaan. Kasih itu melenyapkan, merobohkan tembok-tembok pemisah. Mari terus Pak. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, Ya. atau duka cita. Terus. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, itulah Immanuel. Ada masalah, Tuhan tetap menyertai kita. Tidak dibiarkannya manusia itu berjalan seorang diri di dunia yang gelap ini. Nah, saudara, saya urut. Kalau sampai Yesaya menubuatkan Immanuel, karena zaman itu, zaman Yesaya, umat Allah, bangsa Israel, saya tidak bicara politik, saya bicara dari Alkitab. Saat itu, umat Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Umat Israel bertuhankan Tuhan yang lain. Umat Israel membangun mezbah, berkorban bukan untuk Allah Yahweh, Jehovah, tapi untuk berhala-berhala. Sehingga Allah undur dari mereka, dan Allah membiarkan mereka. Allah membiarkan bangsa kafir itu menghancurkan bait Allah, merobohkan, membakar tembok Yerusalem, sampai akhirnya bangsa dibuang. Tidak ada Allah di situ. Apakah Allah mereka, Allah Israel lemah? Tidak. Allah Israel, Allah yang luar biasa. Sekali lagi, saya tidak bicara politik, saya bicara dari Alkitab. Sekarang saudara, saya urut dari awal, walaupun nanti tidak panjang, bahwa waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan tidak biarkan manusia sendiri. Tuhan ciptakan Hawa untuk mendampingi, dan Allah selalu hadir di dalam Taman Eden, bersekutu dengan manusia, Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Tetapi persekutuan itu putus
karena manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak ada kerendahan hati. Allah tanya, kenapa kamu gini? Ini yang salah, itu yang salah. Terakhir manusia menyalahkan iblis. Apa yang terjadi? Allah mengusir mereka keluar dari taman itu. Allah tidak bisa bersekutu dengan manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu telah menceraikan mereka dari Allah. Dosa membuat ada jurang pemisah yang membuat manusia tidak bisa menghampiri Allah. Dosa membuat manusia lari dari Allah. Tetapi apakah keinginan Allah untuk menyertai manusia putus? Tidak. Keinginan Allah untuk menyertai manusia, karena Allah tahu manusia itu lemah tak berdaya dibanding dengan iblis yang begitu kuat. Jadi waktu keinginan Allah untuk bersekutu dengan manusia itu diwujudkan saat Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Allah memilih Abraham, dari Abraham Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub berkembang menjadi satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Kerinduan Allah untuk menyertai umat Israel, kerinduan Allah untuk berada di tengah-tengah umat Israel diwujudkan dalam bentuk, kita baca kitab Keluaran pasal 25. Mungkin kalau ada gambar slide sedikit, gambar tabernakel dengan tiang awan, entah ada atau tidak. Kitab Keluaran pasal 25, Exodus. Kitab Keluaran pasal 25. Kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 dan ayat 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, ada gambarnya. Ada ya. Kalau ada mungkin bisa kalau ada pergantian laptop ya, lupa. Dengan tiang awan ada nanti. Kalau dengan tiang awan bisa disebutkan. Ya, jadi sekali lagi, ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu menyertai. Ya, itu tempat kudus. Allah ingin berdiam. Untuk itulah dia nyatakan kerinduannya, supaya Musa membangun tempat kudus, tabernakel dalam bahasa Inggris, atau tabernakel dalam bahasa Belanda. Jadi Allah itu tetap, hatinya Allah, hati yang ingin bersekutu dengan manusia. Kalau ini siang atau malam ini? Siang ya? Siang mungkin ya. Kalau malam mungkin? Ya. Kalau siang dalam tiang awan, tapi kalau malam dia berubah menjadi bagaikan tiang api. Dan tiang itu begitu besar sekali dan berada tepat di atas ruang Maha Kudus. Ya, itulah keinginan Allah. Ya, ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotan, ya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, jadi untuk membangun tadi, tolong sekali lagi, untuk membangun tabernakel atau rumah Allah itu ada syaratnya. Ya, umat Israel 400 tahun tinggal di Mesir, melihat 8 generasi, saudara, melihat pola ibadah orang Mesir. Jadi Tuhan turunkan pola ibadah dari surga. Tuhan suruh Musa naik ke surga, ke Gunung Sinai. Tuhan buka langit, Musa melihat surga dan Tuhan bilang, buat fotokopinya, kopinya di bumi ini, supaya Allah berdiam di tengah-tengah umat Israel. Dikatakan
Tempat ayat 8 tadi, tolong Pak. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Yeah, then have to make a sanctuary for me. Tempat kudus. Untuk apa tempat kudus ini? Untuk ibadah. Jadi kalau kita mau mengalami penyertaan Allah, Immanuel, mau tidak mau, kita harus beribadah. Tidak bisa tidak. Terserah saudara mau ibadah di mana, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan. Jangan-jangan kita nggak bisa lihat lagi Natal 25 Desember 2014. Jangan-jangan kita nggak bisa lihat lagi. Karena itu kita perlu ibadah, berbakti. Menurut ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, ya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, saudara, coba tolong saudara ambil tabernakel tadi. Ya, di dalam itu ada satu kompleks, ya, yang berpagar putih itu. Di dalamnya itu ada rumah Allah. Ya, mungkin kalau ada bagian-bagian dalam rumah Tuhan, kalau bisa. Di bagian luar tuh ada kolam pembasuhan. Ya, itu dia. Itu bagian dalamnya itu rumah Allah, Ruang Kudus dan Ruang Maha Kudus. Di Ruang Maha Kudus itulah di tabut perjanjian paling atas. Di sana Allah berhadirat. Ya, jadi di Ruang Kudus bagian tengah itu, sana tempat ibadah. Yang paling luar mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Jadi apa yang mustahil di surga dibuat. Jadi Tuhan tidak mau bangsa Israel beribadah menurut maunya mereka, menurut enaknya mereka. Tidak boleh. Kalau mau Allah menyertai mereka, mereka harus beribadah seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Bukan apa yang manusia mau. Sebab apa yang manusia mau pasti berdosa. Tapi kalau apa yang Allah mau, itu untuk kepentingan kita, itu untuk keselamatan kita. Saya besok kembali ke Medan. Hanya satu malam ini aja saya di sini. Tadi kami baru tiba jam 3 sore. Setelah sebentar sembahyang dan berdiri di tempat ini. Tapi saya tidak mau. Saya bukan hamba Tuhan yang mengangkat hati manusia, tidak. Saya hamba Tuhan yang tidak boleh. Saya berhutang kepada saudara jika saya tidak beritakan yang benar itu. Bukan menurut apa maunya saya, tapi apa menurut Alkitab ini. Alkitab ada inisiatifnya Allah. Tabernakel juga adalah rumah Allah, adalah inisiatifnya Allah. Saya akan tunjukkan nanti menurut firman Allah bagaimana caranya supaya Allah menyertai kita, supaya kalaupun di antara kita ada yang mati, tapi mati dalam Tuhan, bukan mati di luar Tuhan, tapi mati di dalam Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Banyak orang Kristen takut karena minoritas. Minority kata Mr. Pak. Ya, saya maaf, agak lupa namanya. Karena itu saya tidak berani, saya hormati yang Bapak. Saya tidak tahu susunan-susunan itu, maaf saudara ya. Saya cuma tahu ya sudah yang saya kasih dengan kasihnya Kristus. Amin. Itu adalah sama rata semuanya. Ya. Nah saudara, kita minoritas, kita minority. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah
siapa menyertai kita. Amin. Siapa yang bersama dengan kita? Biar kita kecil kalah seperti Tuhan, bagaikan domba yang putus di tengah-tengah serigala, tapi aku menyertai kamu. Dan sekali Tuhan menyertai, ia tetap menyertai. Tolong Pak, Injil Matius pasal 28 ayat 20. Ya, ya, silakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu berarti di sepanjang dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menyertai kita sekuat Tuhan menyertai kita. Amin. Tidak ada yang menyertai sekuat Dia. Entah kita siap, entah kita tidur, entah kita beraktivitas, Tuhan tetap menyertai kita. Asal ini yang kita harus tahu, Allah itu kudus. Maka mau tidak mau, kita juga harus mau dikuduskan. Buat tempat kudus bagiku, supaya aku berdiam di antara mereka Israel. Kembali, setelah berikan tabernakel. Kalau ada dengan kemah Israel, ya, siang malam, malam hari, kehadiran Allah itu digambarkan dengan tiang api yang besar, menerangi seluruh perkemahan orang Israel 4 penjuru mata angin. Kurang lebih terhitung yang umur 20 tahun ke atas 650.550 orang. Itu baru umur 20 tahun ke atas. Belum istri, belum anak-anak, kurang lebih 2 juta. 4 penjuru mata angin mereka berkemah dengan teratur. Sejauh itu jangkauan tiang awan, tiang api sampai ke seluruh perkemahan orang Israel, berputar bagaikan payung. Allah itu ada di tengah-tengah. Allah itu sentral, sentrum dalam bahasa Belanda, pusat. Dia harus ada di tengah. Dia harus diutamakan. Jadi ini malam hari. Kalau siang hari, dia berubah menjadi tiang awan. Berarti siang dan malam Allah tetap menyertai. God be with us. Amen. Allah beserta kita forever and ever, selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi kalau Allah itu kemudian begitu bangsa Israel membuat rumah Allah dan mereka menjaga kekudusan, artinya mereka tidak boleh menyembah ilah yang lain, hanya Jehovah, hanya Yahweh, hanya Elohim, hanya Adonai. Selama mereka menjaga taat kepada perintah Allah, dengar saudaraku, selama itu Allah menyertai mereka. Bible merekam, Bible mencatat banyak lawan-lawan Israel yang ingin melenyapkan mereka.